Makanya pembicaraan tentang bulan Dzulhijjah tidak akan lengkap kecuali kita bicara tentang kisah Nabi Ibrahim, satu nabi yang memiliki kedudukan yang begitu besar di sisi Allah, yaitu adalah Khalilur Rahman. Dia itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah nabi yang kemudian diberikan gelar oleh Allah dengan Khalilur Rahman. Bahkan dalam satu riwayat yang sahih yang dinukil dari Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Umuril Akhirah, disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu ketika didatangi malaikat maut, maka Nabi Ibrahim berkata kepada malaikat maut yang mendatanginya, apa pantes toh utusan Allah itu mencabut nyawa kekasihnya Allah? Itu menunjukkan bagaimana statusnya Nabi Ibrahim. Maka malaikat maut ketika mendapati perkataan itu, maka malaikat maut kembali kepada Allah. Tentunya kalau kita mendengar riwayat ini harus menggunakan kacamata mukjizat yang dimiliki para nabi. Kemudian malaikat maut kemudian ke atas, kemudian menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian malaikat maut mendapatkan jawaban dari Allah. Katakan kepadanya, wahai malaikat maut, kepada Ibrahim, apakah seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Kekasih yang dimaksudkan yang pertama siapa? Ibrahim. Kekasih yang kedua yang dimaksudkan adalah Allah. Maka malaikat maut kemudian turun, kemudian menyampaikan perkataan Allah kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, apakah seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasih hatinya, yaitu adalah Allah? Nabi Ibrahim kemudian tersenyum, kemudian mempersilahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Dengan Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku ingin bertemu dengan kekasih hatiku, yaitu adalah Allah. Di situ kita mendapati bagaimana besarnya keutamaan Nabi Ibrahim. Makanya di dalam Islam, perkara yang mampu memberikan syafaat kepada kita bukan hanya Rasulullah Muhammad, bukan hanya anak yang solih, tapi termasuk Nabi yang mampu memberikan syafaat dalam kehidupan kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu-satunya Nabi selain Rasulullah yang mampu memberikan syafaat bagi kehidupan manusia itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah satu-satunya Nabi selain Rasulullah yang dijadikan uswah, jadi contoh bagi kehidupan orang yang beriman. Sebagaimana Rasulullah Muhammad dijadikan contoh bagi orang yang beriman, sebagaimana kemudian Ibrahim itu menjadi contoh bagi kehidupan orang yang beriman. Inilah yang menjadikan kita menggali faedah Nabi Ibrahim. Kenapa? Bagaimana kita bisa menjadikan beliau contoh dalam kehidupan kita ketika beriman, kalau kita tidak mengerti bagaimana kehidupan beliau dan pernak-pernik kehidupan dan faedah yang ditorehkan oleh beliau di dalam lembaran hidupnya.